Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan rangkaian tugas 4 di FD kita dengan nama saya, data diri saya yaitu Syifa Maulana Haq Wahyudi dengan nomor NIM 235150307111006. Dengan saya Muhammad Syagum Mutakin dengan NIM 23515103071111036. Nama saya Muhammad Irsyadi Afal Revi dengan 3 NIM digit terakhir 001. Baik, saya akan menjelaskan untuk DFD level 0. DFD level 0 ini adalah gambaran sistem secara keseluruhan yang menunjukkan Plenty Boy sebagai satu proses utama. Dan pada level ini, kita dapat melihat empat entitas eksternal, yaitu berinteraksi dengan sistem, pengguna yang memberikan input melalui sentuhan dan menerima output dari layar, tanaman sebagai sumber data, kelembapan tanah, lingkungan yang menyediakan data suhu, dan kelembapan udara serta tangki air yang memberikan informasi level air, dan sistem Plentyboy ini berperan sebagai pusat pemrosesan yang mengumpulkan seluruh data tersebut dan menyajikannya kepada pengguna. Di mana Plentyboy ini seperti eh, sistem cerdas yang memungkinkan pengguna untuk mengetahui kondisi tanaman. Kemudian untuk DFD level 1, DFD level 1. Nah, pada DFD level 1 ini, kita memecah sistem utama itu menjadi 4 proses yang saling terkait. Proses satu ini bertugas mengumpulkan data dari sensor lingkungan dan input dari pengguna. Kemudian proses 2 berfungsi menganalisis kondisi dengan membandingkan data sensor terhadap parameter ideal. Kemudian pada proses 3.0 bertanggung jawab menampilkan informasi lingkungan dan ekspresi wajah Plantiboy kepada pengguna. Sementara itu, proses 4 itu mengelola interaksi pengguna melalui sistem navigasi dan respon sentuhan. Setiap proses ini didukung oleh data store yang meliputi data sensor dan parameter ideal, di mana data-data sensor tersebut akan disimpan di data store, kemudian akan digunakan untuk DFD-DFD selanjutnya. Kemudian selanjutnya ialah untuk penjelasan DFD level 2 proses 1.0, di mana DFD level 2 proses 1.0 ini mengumpulkan data sensor. Dipecah menjadi 6 subproses yang mengambil data dari berbagai sensor. Subproses 1.1 ini untuk membaca kelembapan tanah yang penting untuk menentukan kebutuhan penyiraman. Kemudian subproses 1.2 itu untuk membaca kelembapan udara yang berpengaruh pada tumbuhan tanaman. Dan pada subproses 1.3 yaitu untuk membaca suhu sekitar yang mendukung fotosintesis. Subproses 1.4 itu untuk membaca intensitas cahaya untuk memastikan pencahayaan itu secara optimal. Kemudian pada subproses 1.5, pada subproses ini membaca level air pada tangki untuk sistem irigasi. Kemudian pada subproses 1.6 ini untuk membaca interaksi pengguna melalui sentuhan layar. Lanjut Baik, untuk DFD level 2 proses 2.0. Yang pertama, kita membandingkan kadar air tanah terhadap nilai idealnya. Misalnya 50%. Jika kurang, sistem akan diberi peringatan. Lalu yang kedua, memeriksa kelembapan udara. Membandingkan kadar kelembapan udara dengan nilai idealnya. Pokoknya dia semua sensor ini membandingkan dengan nilai idealnya. Apabila tidak ideal, maka dia akan memberikan peringatan. Lalu yang keenam, menentukan ekspresi wajah. Juga menggunakan hasil dari proses yang dari 2.1 sampai 2.5 dengan juga input 1.6 untuk menentukan ekspresi wajah yang ditampilkan oleh si sistemnya. Lalu untuk proses 3.0 yaitu menampilkan informasi. Tujuannya untuk menyajikan informasi penting pada layar secara visual agar memudahkan pengguna melihat kondisi tanaman secara real time. Em, untuk proses yang pertama yaitu menampilkan waktu, menampilkan jam dan tanggal pada saat ini di layar si robotnya. Itu ada juga menampilkan status air, presentasi, volume yang diisi ke dalam tangki. Lalu yang ketiga menampilkan status lingkungan. Status lingkungan ini ada bagian-bagiannya, yaitu yang pertama kelembapan tanah dan udara, suhu dan intensitas cahaya. Lalu yang keempat adalah menampilkan ekspresi wajah.
ekspresi wajah yang ditampilkan sesuai dari hasil dari analisis proses 2.6 yang tadi di atas. Lalu proses DFD level 2 yang keempat yaitu mengelola interaksi pengguna. Tujuannya untuk menangani navigasi dan input pengguna dari layar sentuh. Terbagi menjadi beberapa subproses juga. Untuk 4.1 mendeteksi sentuhan. Input dari pengguna berupa sentuhan layar. Lalu yang ke 4.2 navigasi menu menangani perpindahan antar menu seperti menu waktu, menu air, menu kelembapan, menu suhu, dan menu intensitas cahaya. Selanjutnya, Oke, lanjut di sini terdapat DFD level 3 atau rincian proses tertentu yang dimana dalam indikator 1.1 ini kita akan membahas terkait kelembapan tanah, membaca kelembapan tanah yang terbagi menjadi 4 langkah. Yang pertama terdapat mengukur resistansi sensor, yang dimana sensor kelembapan tanah ini mengukur resistansi listrik tanahnya. Tanah basah sama dengan resistansi rendah atau tanah kering sama dengan resistansi tinggi. Lanjut ke yang kedua, yaitu langkah yang kedua mengonversi resistansi ke persentase. Jadi data resistansi ini akan dikonversi menjadi nilai persentase dari 0 hingga 100%, yang dimana berfungsi untuk memudahkan pembacaan dan perbandingan. Lalu lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu untuk memvalidasi data, yang dimana fungsinya memastikan nilai apakah nilai itu valid dalam rentang yang masuk akal. Data yang janggal itu akan ditandai dan disesuaikan. Lalu untuk langkah yang keempat itu ada menyimpan data, yang dimana data kelembapan yang sudah valid akan disimpan ke dalam data store yang digunakan untuk proses analisa dan tampilan. Lalu lanjut ke proses 2.6. Ya, di sini langkah-langkah untuk menentukan ekspresi wajah yang bertujuan untuk menentukan ekspresi wajah yang ditampilkan berdasarkan kondisi tanaman dan interaksi pengguna. Yang dimana di dalam proses 2.6 ini, untuk langkah yang pertama kita memeriksa status kelembapan tanah. Apakah nilai kelembapan tanah ini ideal atau sekitar 50%. Langkah yang kedua memeriksa status kelembapan udara untuk membandingkan nilai aktual dengan standar ideal sekitar 60%. Lalu langkah yang ketiga memeriksa status suhu, apakah suhu berada di rentang 20 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius. Lalu lanjut ke langkah yang keempat, yaitu memeriksa status intensitas cahaya, apakah pencahayaan berada di kisaran 10.000 lux sampai 25.000 lux. Lalu lanjut ke angka yang kelima, memeriksa status interaksi, apakah ada sentuhan pengguna atau interaksi manual. Lalu yang terakhir, menentukan tipe ekspresi wajah. Jadi ketika senyum, semua parameter ideal. Ketika sedih, ada kondisi tidak ideal. Dan ketika bahagia, ada interaksi walau kondisi belum ideal. Lalu lanjut ke proses 3.3, langkah menampilkan status lingkungan dengan tujuan menampilkan kondisi lingkungan secara detail ke layar. Untuk langkah yang pertama, mencari data kelembapan tanah, mengambil data dari data store untuk ditampilkan. Langkah yang kedua, membaca data kelembapan udara, mengambil data dari data store. Langkah yang ketiga, membaca data suhu, mengambil data suhu aktual. Langkah keempat, membaca data intensitas cahaya, mengambil nilai cahaya lingkungan. Langkah kelima, memformat data untuk tampilan, yaitu data format, mengambil data format ke dalam window visual. Seperti warna hijau, itu ideal. Jika warna merah, itu tidak ideal. Jadi layout disusun tidak terlalu kompleks untuk memudahkan pengguna membaca suatu kondisi. Lalu untuk di proses 3.3 sama 4.2 juga, ini merupakan proses yang dirinci dengan langkah-langkah detail dan serupa, yang dimana di dalam indikator 4.2 atau langkah yang keempat ini navigasi menu, yang dimana di dalam langkah tersebut tujuannya untuk mengatur perpindahan antar tampilan menu berdasarkan input sentuhan. Dan untuk langkah yang pertamanya, mendeteksi pilihan menu,
input dari pengguna ini memilih tampilan menu tertentu. Dan langkah yang kedua, menavigasi ke menu tertentu untuk menampilkan jam dan tanggal. Langkah ketiga, menavigasi ke menu status air untuk informasi level air di tangki. Langkah keempat, menavigasi ke menu kelembapan untuk menginfokan kelembapan tanah dan udara. Yang langkah yang kelima, menavigasi ke menu suhu untuk info suhu lingkungan. Dan yang terakhir, menavigasi ke menu intensitas cahaya, yaitu untuk menginfokan intensitas pencahayaan. Dan untuk di gambar proses 4.2 ini merupakan data store menu aktif atau DS9 yang terus diperbarui selama setiap proses navigasi. Jadi DS9 ini akan menyimpan informasi bagaimana menu yang sedang aktif dan menampilkannya kepada pengguna sehingga mereka tahu di bagian menu mana yang mereka berada dan dapat meneruskan navigasi. Oke, lanjut ke bagian penutup. Yaitu melalui perancangan DFD bertingkat ini kita dapat memahami aliran data dan proses dalam sistem Plantiboy secara komprehensif. Yang dimana sistem ini dirancang untuk memudahkan pengguna dalam memantau kondisi tanaman dan lingkungannya secara real time dengan tampilan yang intuitif dan interaktif. Dengan demikian, pengguna dapat merawat tanaman dengan lebih efektif berdasarkan informasi yang akurat. Sekian dari kelompok kami, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.